Iya, sahabat. Nah, di sini saya ada beberapa geron-geronan tanaman Kalimantan. Ini saya tanam dari ukuran kecil ya, sobat. Ya, halo sahabat Imajinasi Bonsai. Kembali lagi bersama saya Fredian. Di video kali ini saya akan bahas beberapa keistimewaan pohon Kalimantan ya, sobat, atau pohon tausi. Nah, jadi saya akan bahas keistimewaan dan keunikannya ya, sobat. Dan juga pohon ini menurut saya itu sangat rekomendasi khususnya buat para pemula. Karena pohon Kalimantan itu mempunyai daya tumbuh yang sangat cepat ya, sobat. Tentunya ya juga dengan perawatan yang bagus. Tapi perawatannya itu mudah. Oke, kita bahas sambil kita lihat pohonnya. Ukurannya sudah lumayan besar dan ini usia kalau nggak salah 1 tahun 4 bulan ya. Jadi belum ada 2 tahun ataupun 1,5 tahun, itu belum ada. Jadi usia sekitar 1 tahun 4 bulan sudah sebesar ini. Nah, ini ya, tausi atau Kalimantan sangat cepat ya, sobat. Nah, kenapa saya bilang sangat rekomendasi buat para pemula? Tentunya kalau kita masih di masa atau fase-fase belajar awal, kita jadi lebih cepat memahaminya ya. Jadi dari programan akar terus ke gerak dasar itu kita jadi lebih cepat karena didukung dengan kecepatan pohon ini juga ya. Jadi kecepatan membesarnya. Dan ini bukti saya tanam dari kecil adalah ini saya pelintir itu sejak kecil. Karena kalau sudah besar seperti ini sulit kalau dipelintir. Jadi ini saya pelintir sejak kecil. Istimewanya tausi itu salah satunya dari akarnya yang bagus. Dan juga dibuat bogel bagus, dibuat pelintiran juga bagus ya, sobat. Dan keistimewaan selanjutnya, tausi juga bisa digabung seperti ini ya, sobat. Jadi seperti pohon ficus ini bisa nempel kalau digabung. Nah, ini saya gabung ada 1, 2, 3, 4, belakangnya satu lagi, berarti 5 ya. Saya gabung 5 pohon. Lebih cepat lengketnya ya, atau menyatunya. Itu salah satu keistimewaannya juga ya, sobat. Jadi kalau ada tausi yang kiranya akarnya kurang bagus, kita buat gabungan. Jelas ya, sobat. Jadi itu salah satu keistimewaannya juga. Kita lanjut lagi. Ya, yang ini. Oke, keistimewaan selanjutnya yaitu, nah, saya ceritakan dulu. Ini dulu akar itu besar. Ini besar. Ini besar. Dan ini itu kecil-kecil semua ya, sobat. Nah, istimewanya itu ketika ada akar yang lebih dominan besar, itu enggak kita potong pun ya, yang besar ini tidak kita potong. Yang awalnya kecil itu bisa menyeimbangi akar yang awal itu sudah mendominan besar. Karena ini melengket. Jelas ya, sobat. Dan ini ada lagi ya. Ini kondisi juga sudah besar. Nah, ini kan ada, kemarin ada juga yang bertanya tentang ini kan akarnya sudah membengkak, tapi sini ukuran batangnya itu masih kecil ya, sahabat. Ada yang membahas itu atau mempertanyakan hal itu. Nah, untuk mensiasati itu juga mudah ya, sobat. Istimewanya juga itu tausi begini. Ketika ya, ini di sini sudah terjadi akar membengkak ya, dan batang itu masih kecil. Nah, untuk menyeimbangi pembengkakan pada akar ini, istimewanya tausi itu masih bisa dipancing dengan tunas baru yang tumbuh ya. Jadi kalau di sini muncul tunas baru, maka kita pelihara. Nanti di sini akan terjadi pembengkakan menyeimbangi akar yang sudah
bengkak ini. Jadi di sini nanti terjadi pelebaran pada batangnya ya. Jadi lebih ngepen nantinya, geraknya sampai atas itu lebih bagus dan seimbang. Cukup dipancing dengan tunas baru. Meskipun tunas ini tidak akan digunakan, kita pelihara dulu supaya untuk memancing penyeimbangan di area batang dan akar. Ya, kita lihat keistimewaan lainnya lagi. Nah, kita lihat yang pohon ini. Ini ya sobat. Nah, saya jelaskan lagi ya sobat. Nah, ini sedang saya kelupas tapi tidak saya bungkus cangkok. Hanya untuk memancing mata tunas baru tumbuh di area sini. Oke, kita bahas keistimewaan selanjutnya, yaitu tausi itu mudah tumbuh mata tunas di pori-pori. Itu salah satu menurut saya yang paling istimewa ya sobat. Jadi nggak harus di mata tunas ya, atau di yang misal nah seperti ini kita. Nah, jadi nggak harus di posisi yang ada mata tunasnya seperti ini ya sobat. Ini ya. Tapi di pori-pori pun bisa tumbuh. Nah, kita lihat yang namanya pori-pori pohon. Nah, itu ya yang bintik-bintik hitam itu salah satu pori-pori. Itu kalau ke posisinya atau kondisinya pohon sudah tua itu bisa memunculkan tunas baru ya sobat. Jadi tumbuh di pori-pori, tidak di mata tunas. Nah, contohnya ini. Nah, ini mata tunasnya sebenarnya kan ini. Ini tumbuh di pori-pori, ini juga di pori-pori. Banyak, ini juga di pori-pori itu. Kemarin sudah saya buang juga nih ya. Jadi untuk membuat percabangan itu juga mudah ya sobat. Jadi kedepannya itu kita punya banyak kesempatan untuk memilih posisi cabang atau tunas-tunas yang ideal ya. Itulah salah satu keistimewaannya. Juga dari segi akar. Nah, ini dulu hasil cangkok dan nggak begitu saya program, tapi mandiri atau sedikit memprogram sendiri ya sobat. Jadi akarnya itu menyesuaikan sendiri tanpa kita perlu arahkan yang ribet. Nah, ini dari cangkok. Yang dari cangkok seperti ini sangat mudah ya sobat. Nah, kenapa saya selalu bilang ini sangat rekomendasi buat para pemula khususnya. Jadi untuk kita belajar itu lebih cepat. Jadi kalau kita nunggu ini cabang-cabang itu sampai posisinya tua, itu juga mudah bermunculan tunas seperti ini ya sobat. Ya, kita lanjut lagi. Semoga bisa agak paham ya sobat. Nah, ini juga yang awal ini kan nggak punya percabangan sama sekali. Ini nggak ada percabangan sama sekali, dan ya dulu ini saya kelupas dulu. Setelah bermunculan tunas-tunas baru ini saya lakukan pemotongan. Nah, ini terbukti nih sobat. Di setiap sisi itu muncul tunas-tunas baru. Dan ini belum saya sortir atau saya pilih tunas yang akan saya gunakan. Nah, ini awal juga hasil cangkok. Ini tanpa saya program yang begitu ribet. Jadi asal sedikit saya arahkan saja. Nah, jadi juga seperti program yang ekstra ya, padahal ini saya simple saja. Sedikit saya arahkan, juga tidak menggunakan alas. Nih, itu terbukti bahwa tausi kecepatan pada melengketnya itu cepat. Ini kan akar dari sebelah sini bertemu dengan akar yang dari sebelah sini, bersatu di sini. Itu juga menurut saya keistimewaannya ya sobat. Nah, jadi saya juga tidak memaksa sobat untuk menanam pohon ini. Jadi tanamlah sesuai kesukaan kita masing-masing. Karena kalau kita tidak didasari suka, kita ada masa nanti akan bosan, itu malah sayang. Kalau kita benar-benar didasari suka, maka kita tetap akan semangat dan rajin merawatnya. Ya sobat, ini yang saya program sejak kecil dengan batang lurus ya. Jadi belum saya bikin gerak dasar karena saya fokus bikin bonggol. Ini ya.
Ini juga terjadi, ini akar yang lebih dominan di awal ini. Nah, tapi ini yang kecil-kecil juga hampir menyeimbangi ya. Jadi tanpa kita potong pun yang kecil bisa menyeimbangi. Ini sebelah juga ada, ini sama ya. Ini dari program sejak kecil, sejak seukuran ini. Nanti akan saya kasih lihat awal saya tanam itu seukuran apa. Saya ada contoh bibitnya. Akarnya bisa menyeimbangi sendiri ya sobat. Misal ada yang besar satu, tidak usah kita kurangi, yang kecil itu bisa menyeimbangi atau ikut membesar juga ya. Ini juga ya dari program kecil. Nah, apalagi kalau tausi itu sudah kita program sejak kecil, kita arahkan dengan sebaik mungkin, jadinya seperti ini sobat. Nah, banyak yang bertanya yaitu soal ini ya. Tadi juga sudah saya bahas, akar sudah membengkak tapi pohonnya kecil. Itu mudah sekali disiasati ya sobat. Ya tentunya kalau kita potong kan muncul tunas baru itu nanti membengkak juga. Ataupun belum dipotong, misal muncul tunas seperti ini. Oke, kita lihat dari sebelah sini. Nah, ini bisa membantu pembengkakan di area ini untuk menyeimbangi dengan kondisi akar. Jelas ya sobat. Ini tanam dari kecil. Nah, ini usia 1 tahun sobat. Dari seukuran lidi loh. Usia 1 tahun. Yang ini usia 1 tahun ya. Ini juga. Oke. Untuk selanjutnya kita lihat awal saya tanam ukuran bibitnya ya. Oke sobat. Nah, jadi saya awal tanam itu ukuran segini ya. Ini saya sedang berbudidaya juga. Jadi dari ukuran nih, ini ya selidi besar sedikit. Yang ini satu, yang ini kan penopang. Seukuran ini. Usia 1 tahun sampai seukuran tadi ya yang sempat kita bahas di awal yang sudah saya ground. Itu awal tanam saya seukuran ini sobat. Dan ini juga sudah program ya sobat. Jadi akar-akarnya ini sudah saya program. Cuma masih saya timbun kembali supaya akarnya lebih bagus lagi. Tapi sudah saya arahkan program. Ya, itu kalau kita dari sejak pembibitan saja sudah diprogram, jadinya seperti tadi yang akarnya itu bagus ya sobat. Jadi seperti itu sedikit pembahasan dari saya. Semoga bisa ada manfaat yang bisa dipetik. Dan saya ucapkan terima kasih yang selalu support channel ini ya. Semoga bisa bermanfaat. Dan juga jangan lupa selalu beri dukungan. Jangan lupa subscribe, like, share, atau komen jika ada yang perlu dipertanyakan. Oke sahabat, videonya sampai di sini dulu dan sampai jumpa lagi di next video.